Tamaduan. Tapi ikhlas antum ya. Ikhlas insyaallah. Kita akan dengar bagaimana pengalaman Ustadz kita, Ustadz Anas dalam kok bisa memilih apakah santri seperti antum sekalian atau sebenarnya dari selain santri gitu aja ya, selain santri. Moga asal usulnya? Asal usulnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, berarti Anas cerita Ustaz ya. Sebenarnya masih banyak asatidz yang lain yang lebih wow, lebih hebat ya. Tapi kisah Anas juga sebenarnya bisa jadi inspirasi Ustaz ya. Kalau kita lihat tema kita Ustaz yang menjadikan dakwah sebagai obsesi. Ini justru terus terang Ustaz, Ana termasuk dulu yang punya obsesi demikian. Masya Allah. Dan ternyata alhamdulillah dikasih kesempatan. Walaupun dulu Ana lahir dalam tanda kutip ya, lahir dari sisi di apa namanya circle lingkungan aktivis itu, lahir bukan dari keluarga kiai, bukan dari keluarga religius, bukan juga dari pesantren gitu ya. Ana orang umum, Ustaz, sekolah juga dari S3, SMK, S3, SD, SMP, SMK. Yakin Mulyani? 3 kan? STM. Tapi SMK waktu itu udah SMK. Jadi nggak ada basic sama sekali agama gitu Ustaz ya, dalam tanda kutip. Walaupun di waktu kecilnya sempat juga kenal grup salafi gitu ya waktu SMP, tapi begitu STM berubah lagi ya. Tapi sholat masih tetap. Ini untungnya saat masih dijaga hidayah, walaupun sholatnya ya nggak sebagus teman-teman ini mahasiswa, tapi masih takut kalau ninggalin sholat, walaupun kualitas mungkin nggak sebagus antum gitu ya. Seiring berjalannya waktu sampai kemudian Ana tadi ada yang bilang Tangkot ya, Tangerang Kota antum ya. Ana nyasar ke Tangerang Ustaz. Nyasar. Sebelumnya ke Bandung, tapi Bandung sebentar karena nggak ada kaitannya dengan hasil. Jatake kali? Bukan, di Cimone. Antum yang tahu Cimone. Ana di Tangerang, Cimone di Cibodas kecil waktu itu sempat tinggal, pindah-pindah sih Ustaz. Sempat juga di Panunggangan, di Kandang Kambing, tapi bukan di Kandang Kambing, Kampung Kandang Kambing namanya, dekat Cimone, dekat Cibodas juga, pindah-pindah begitu. Singkat cerita, Zan, Ana udah keluarga waktu itu. Nah kemudian Ana kenal radio Fajri, mungkin di antara antum juga masuk ke sini ada yang dari Fajri gitu ya, termasuk Ana kenal radio Fajri, ya, yang sebelumnya. Jadi Ana dulu pecinta musik, pecinta olahraga, termasuk khususnya sepak bola, dan semua olahraga Ana suka ya, yang ada hubungannya dengan bola gitu ya. Tapi kalau kop Ana kurang suka, bola kecil juga suka. Pingpong Ana suka, sampai sekarang masih. Gundu ya. Itu olahraga. Cetat. Ya. Jadi dulu anak suka musik, bahkan anak main musik, anak pernah punya band gitu ya, namanya Tester waktu itu bandnya, tapi band apa namanya, amatir ya, bukan. Sempat main band, sempat manggung. Kemudian di telinga anak tuh waktu anak kerja, anak sempat kerja di pabrik, jadi perusahaan namanya PT Sahabat Jaya, perusahaan melamin kayak antum yang di dasar meja itu kan melamin ini yang atas meja kursi itu. Nah, kayak gitu, bikin kayak gituan kurang lebihnya. Di hampir setiap kerja, anak itu nempel di telinga. Dulu HP yang kecil yang hanya ada radio, yang Nokia gitu, nempel di sini tuh musik terus, musik. Pokoknya radio waktu itu Tangerang Star Radio masih ada nggak? Star Radio, antum jangan denger radio ya. Udah nggak kenal radio, dengernya koran. Baca tuh ya. Iya, Star Radio, musik terus ya, karena ini anak sukanya musik keras khususnya. Terus kemudian tapi di radio itu ternyata sering juga ada ceramah. Jadi kalau misalkan pada subuh ya, saya ingat anak itu sering ada ceramah. Sampai sekarang anak ustadznya masih ingat itu. Namanya Ustadz Jamhuri LC. Masya Allah. Itu, dan
bawaannya walaupun di radio musik tapi isinya nyunah gitu Ustaz, kalau ana nilai gitu. Jamhuri LC waktu itu masih ingat banget tuh. Jadi dari dia kemudian karena ana juga suka ya dalam tanda kutip ya, walaupun senang musik senang bola tapi agak soleh lah dalam tanda kutip dipandang sama teman-teman. Terus ada teman yang ngasih tahu ini Ustaz, bukan Ustaz, nih nama anak kan Ana ya, Ana. Nah nih ada radio yang ngaji terus gitu ya. Nah kebetulan ternyata Fajri yang dikasih tahu sama teman saya tuh. Iya, dan dia juga dengarnya itu nggak sampai fanatik kayak Ana kemudian langsung fanatik ke Fajri. Kasih tahu ada radio yang ngaji. Terus Ana coba ya, waktu itu masih berapa Ustaz Yusuf? 91,4 sebelum 99,3. Saya dengerin, nah dari yang tadinya musik terus akhirnya pindah ke radio Fajri yang isinya murotal sama ceramah terus. Dari situ, dari situ kok terus tersibgoh terus. Yang jadi andalan anak dulu Ustadz Sarbini, Ustadz Abu Jundi yang di radio. Ustadz belum masuk radio ya? Nggak muat radionya. Iya. Oh iya masih di ya. Ini masih ini. Gitu Fajri terus Ustadz Yusuf sampai kemudian di rumah kita punya tape recorder itu ya, tape yang agak gede. Karena kurang kuat sinyalnya, anak tarik kabel ke atas biar kuat. Di rumah pun dipanjang terus. Ya sampai anak dapat hidayah terus sampai karena yang di Fajri itu kan yang disampaikan dakwah terus gitu kan. Jadi anak pun terinspirasi Ustaz. Akhirnya anak pengen apa namanya belajar agama kemudian pengen dakwah nantinya. Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian di itu ada informasi Hasmi. Ada informasi Hasmi, kemudian Hasmi apa namanya? Menerbitkan buku modul Hasmi namanya. Ana beli, coba hubungin Pak Anggi, ternyata kemudian sama Pak Anggi diarahkan ke Pak Hilman Syah. Di Tangerang itu ada sekretariat Hasmi Tangerang. Nah, kemudian anak cari, tapi di situ belum nggak segampang, ternyata nggak mudah. Anak cari gambaran anak kan dulu juga memang image anak ketika jadi anggota ke Hasmi di pusat ini wah luar biasa gitu kan. Sampai setiap kirain di Tangerang juga sekretariatnya itu juga wah luar biasa. Ternyata. Artinya wah itu maksudnya kayak kantor besar, kemudian pelangnya juga besar gitu. Dicari kalau kita lewat terus kemudian nengok sedikit ketemu. Ternyata enggak gitu. Anak bolak-balik di depan. Ternyata kantor itu kelewat anak bolak-balik. Ketuanya Pak Ustadz. Sebelum Ustadz ntar dulu biar seru nih. Bolak-balik sampai anak telepon lagi Pak Hilwan Syah. Pak ini di sebelah mana sih gitu kan, kurang lebih gitu ya. Oh itu coba tanya yang ada warung rokok gitu, warung kecil. Anak tanya ke itu, kebetulan ada si ibu, Bu, mau tanya Bu. Ya kurang lebih pertanyaan anak ya. Kantor Hasmi yang di dekat sini di mana Bu? Ibu nggak tahu, nggak langsung nggak. Oh yang suka ada pengajian itu, gitu, dibilang gitu kan. Anak bilang, oh iya mungkin iya Bu, iya. Oh ini ternyata di belakang tukang rokok itu nempel dia kan di pinggir jalan, nempel. Oh ini, waduh kok sepi gitu sepi. Nah kemudian anak masuk di waktu itu masih Ustadz Supendi Iya Ustadz Supendi. Ya nanti lucunya Ustadz Supendi. Anak nanya buku, ternyata buku tinggal satu, alhamdulillah dapat satu modul itu, modulnya masih ada. Nah terus kemudian anak pulang bergulir waktu terus. Nah setelah itu ternyata anak sekali-kalinya ketemu Ustadz Supendi waktu itu, ternyata udah ganti Ustadz Wahyu, Ustadz Wahyu Gemilang. Nah dari beliau ini kita terus ya berinteraksi, ada kegiatan anak ikut, masya Allah. Waktu jadi anggota itu kalau ada kegiatan semangat banget Ustadz. Sampai Ustadz Wahyu juga sempat ke kontrakan anak waktu di Tangerang Ustadz ya. Berkunjung waktu itu anak juga sempat jualan herbal ini itu, ada habadus sauda atau apa, anak kasih sedikit ke beliau gitu ya. Nah nggak lama kemudian, berapa bulan Ustadz kurang lebih Ustadz? Nggak ada 2 tahun sebenarnya. Nggak masuk anaknya ketika antum nawarin program TIK. Iya, lupa ya. Iya. Nggak nyampe hitungan tahun. Ya, mungkin ada sekitar 6 bulan atau berapa bulan ada program di pusat namanya program PIK, program instruktur kaderisasi. Yang itu isinya kayak anak orang-orang udah tua nih, udah pada keluarga. Ustadz Ilyas, tapi Ustadz Ilyas sudah keluarga ya? Udah juga. Ustadz Ilyas, terus kemudian bukan Ustadz Jami enggak, yang lain-lain gitu. Nah dari situ karena anak tersibgoh dengan dakwah di Fajri, kemudian Ustadz Wahyu juga kan orangnya
optimisan banget gitu ya. Pokoknya antum mau ikut nggak? Ikut gitu. Dan banyak waktu itu yang dari Tangerang itu ada sekitar 5 mungkin ya. Abu Fadel, Ustadz Abdul Ghaffar, Abu Fadel nggak, bukan? Ustadz Sapriyatna, kemudian Dede Pak Indra, ya, yang bertahan 3 anak Ustadz Abdul Ghaffar, terus kemudian di tengah jalan keluar sama Ustadz Sapriyatna sekarang ya, Dede Kartiman keluar juga. Nah, Anda masih kerja waktu itu, walaupun Ustadz Ilyas mungkin lebih dahsyat ceritanya ya. Anda masih kerja dan Anda punya keluarga, punya istri, belum punya anak memang waktu itu. Anda bilang ke istri Anda, ada tawaran program ini, Anda pengen ke Bogor. Bayangan Anda tuh, Ustadz waktu itu, Anda nggak kebayang sama sekali kalau setelah Anda masuk program ini, kemudian Anda akan diaktifkan di dakwah. Ya, pure waktu itu Anda pengen belajar merasakan bagaimana belajar di pesantren. Karena waktu itu mondok, walaupun Anda udah tua nih, usia kurang lebih mungkin udah 36-an ya gitu ya. Waktu itu 2010 awal, 2009 akhir. Kalau sekarang 43 berarti 30 berapa maksud? Kamu antum cerdas katanya. Iya. Ini eksak. Usia 28. Oh, masih muda ya. Serius 28 nih. Iya. Oh, ternyata belum 30 loh ya. Iya. Cuman wajah antum waktu itu sudah 30 ya. Iya. Waktu itu masya Allah penuh tangis haru, anak sama istri ya berpelukan Bismillah gitu kan, resign dari kerja. Ya resign dari kerja menjadi karyawan waktu itu. Yang waktu itu niatnya pokoknya setelah anak beres program ini ya kurang lebih setahun waktu itu tawarannya kalau nggak salah, anak mau kembali lagi ke Tangerang. Ya sebab teman-teman anak Tangerang banyak. Terlepas waktu itu mau kerja apa saja gitu. Tapi Masya Allah begitu di tengah perjalanan anak dibisikin sama Ustadz Salahuddin waktu itu dan Ustadz Ahmad Rifai. Waktu itu rumah Ustadz Ahmad Rifai di sini nih di Akwen nih. Anda juga lulusan Akwen ya, makanya Anda bilang MHI itu Mahadudaya Islami. Dibisikin nanti antum di sini belajar ada uang saku gitu kan. Nah setelah itu ada penugasan dan lain-lain gitu. Anak waduh alhamdulillah gitu kan. Nah dari situlah kemudian anak ditugaskan di sini dan anak bertahan di sini, nggak kembali ke Tangerang karena memang ternyata diaktifkan gitu lah, ibaratnya direkrut jadi aktivis dakwah pusat gitu. Walaupun background anak sebenarnya nggak ada tadi Islamnya sama sekali, karena anak mungkin sedikit berjenggot waktu itu, anak sudah dikira ustadz gitu Ustaz. Antum yang ngetes anak waktu itu di sini, padahal anak nggak bisa apa-apa. Nah ini anak sampaikan ke antum. Kalau antum misalkan ada di antara antum yang backgroundnya umum, anak pun begitu. Ustadz Ilyas juga begitu, tapi Ustadz Ilyas orangnya lain sama anak beda. Ya lainnya beliau lebih rajin untuk mengulik. Kalau anak enggak, ya anak apa adanya gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun backgroundnya umum, ya artinya insya Allah mengemban dakwah itu bisa, gitu ya. Mengemban dakwah itu bisa. Sebab kewajiban dakwah yang harus ditunaikan itu sesuai dengan kesanggupan kita, betul nggak? Sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak dituntut seperti ustadz-ustadz besar yang udah besar. Nanti antum stres kalau antum mikirin antum jadi ustadz harus seperti atau harus melebihi ustadz besar. Misalkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq, Ustadz ini, Ustadz Sarif ini harus melebihi itu. Enggak, jangan berpikir ke situ. Ya, walaupun bercita-cita boleh, tapi tahapannya enggak. Pokoknya antum sekarang antum harus ingat bahwa ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu wajib perintah dakwah itu sesuai dengan kesanggupan kita, gitu ya. Ya, artinya kalau misalkan antum misalkan baru bisa jadi panitia stadium general, antum lakukan itu. Itu pun bagian dari dakwah. Pun demikian kita sama. Jadi tahapannya pun begitu. Walaupun Ustadz Fatih nyebutin CRB apalah segala macam, tapi CRB pun kegiatannya tidak sehebat ya dalam tanda kutip jadi pemateri CRB kemudian sehebat ustadz yang udah besar, enggak gitu ya, ada posnya masing-masing. Nah dari situlah sampai sekarang walaupun sempat anak telepon Ustadz Fatih di tengah perjalanan dakwah itu, anak sempat mau resign ya, sampai mungkin berurai air mata. Ustadz Fatih bilang sabar dulu ini Ustadz ya, by phone, sabar dulu. Itu benar-benar Ustadz Fatih nggak tahu posisi anak di sana itu, anak lagi chat-chatan sama Ustadz Fatih, tapi anak di sana berurai air mata. Ustadz Fatih nanti bilang sabar dulu, kita sabar dulu. Ternyata
kalau waktu itu Ustaz Fatih nggak bilang sabar dulu, ya mungkin ana udah resign waktu itu. Ya tugas di lapangan gitu ya, dengan segala problematikanya ya sangat berat gitu ya. Kemudian sebenarnya bukan berat karena tugasnya itu berat, bukan, tapi karena kondisi ana waktu itu ya sama keluarga yang cukup berat gitu ya. Dan masing-masing orang pasti beda-beda. Kemudian ana bilang sempat mau resign, tapi alhamdulillah begitu Ustaz bilang sabar dulu, kita sabar sampai sekarang. Kemudian di pusat, kembalikan ke pusat, kemudian sempat pegang MHI, ya sempat pegang dulu, kalau sekarang MKI dulu Mekah, ana juga sempat diamanahi sebagai Makkah manajemen kaderisasi Hasmi, sekarang MKI sama, ya beda singkatan saja. Kemudian sempat di H2 Bandung Ustaz Fatih, dan terakhir sempat di LC, sekarang Ustaz Ilyas LC ya. Jadi kalau ada Hasmi LC, sebelum gabung itu LC sendiri gitu kan. Kemudian sekarang ke pendidikan. Ya, yang belum pernah itu di Radio Fajrian ada. Dalam tanda kutip yang belum pernah, sama di Al-Huda pembangunan belum. Bukan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tadi Ustaz Fatih sempat bilang kok bisa Ustaz Anas di pendidikan emang linear gitu. Iya. Sebenarnya nggak sama sekali linear. Ana pun nggak pernah punya kepedean kalau ana bisa gitu. Kalau yang jelas ketika ada amanah ana jalankan, ya, ana jalankan. Dan ternyata bisa, nggak seberat yang kita bayangkan gitu ya. Nah dulu sebelum ana Ustaz Abu Azam juga di pendidikan gitu ya. Mungkin hampir cukup lama beliau ya. Terus kemudian anak sekarang, anak pun banyak belajar dari beliau, karena sebelum anak jadi ketua pendidikan, anak juga wakil beliau gitu ya, bersama beliau. Terus kemudian ke LC, balik lagi ke pendidikan. Nah itulah Hasmi memang sering rotasi seperti itu. Nah dari sini mudah-mudahan bisa diambil hikmah ketika antum, ya terakhir Ustaz, ketika antum sekarang berada di posisi ini ya, terlepas baru setahun mau 2 tahun ya, mau 2 tahun. Ini luar biasa, dan di posisi antum tidak seperti posisi anak dulu. Kalau anak dulu sudah berkeluarga, pikirannya itu banyak macam-macam gitu ya, duit lama-lama habis, walaupun waktu itu ada pesangon, terus terang ada pesangon habis Ustaz. Habis ya. Nah kemudian kalau antum kan sekarang nggak mikirin itu ya, masih muda, jadi antum lebih bisa fokus untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar sebagai bekal antum berdakwah nanti. Dan antum harus lebih hebat daripada kita-kita yang ada di sini. Motor aja tinggal minta kok. Oh iya. Tapi dikasih nggak? Insya Allah. Oh insya Allah ya. Ya itu mengenai motor jangan diseriusin ya Ustaz Fatih, kecuali nanti Ustaz Fatih serius ngomongnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini yang dapat disampaikan ya, mungkin Ustaz Fatih dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun mungkin tidak seberapa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Fatih. Baik, Masya Allah ya. Ini Ustaz, perjalanan dakwah Ustaz Anas sebenarnya banyak yang di skip. Ustaz Anas itu bukan hanya sekedar di Jabodetabek, pernah juga di Purwokerto Ustaz ya. Oh iya, tadi yang dibantu.